Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para mustami' yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempatan ini akan kita teruskan itu terkait pembacaan kitab Taqarrub ilallahi Thariqut Taufiq, yaitu masih pembahasan terkait ihsanul amal. Dan kali ini kita akan meneruskan paragraf selanjutnya, di mana mu'allif mengatakan, dan ini juga menjadi nasihat bagi para hamlud da'wah, wa hamlud da'wati yahrisu kullu haris ala ihsanil amali wa ala alla yambaghi bid'awati aradun ad-dunya. Dan seyogyanya bagi para hamlud da'wah, yaitu harisu alal ihsanil amal, yaitu untuk terus menjaga kualitas amal, menjaga kebaikan dalam perbuatannya, wa ala alla yang bagi bid'awati aradun ad-dunya, dan tidak semestinya aktivitas dakwanya itu adalah menghendaki aradha minad dunya, menghendaki kemewahan dunia, ya. Jadi aktivitas dakwah ini tidak lain adalah limardhatillah, semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak untuk yang lain, tidak untuk pamer, tidak untuk supaya dikatakan soleh, tidak untuk supaya dikatakan alim, tidak. Bahwa aktivitas dakwah ini tidak lain adalah ikhtiar kita untuk bagaimana mengajak orang-orang untuk melakukan ketakwaan. Manakala seorang hamlud dakwah ini terjerumus bahwa dalam benaknya aktivitas dakwanya ini semata-mata aradha minad dunya, maka kata beliau, wa illa habata amaluhu wa kana minal khasirin, maka semua amalnya akan terhapuskan dan mereka wa kana minal khasirin, mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ya, tentu kita tidak mengharapkan bahwa amal yang kita lakukan ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dinilai sebagai amal yang saleh, amal yang kelak akan menyelamatkan kita dari jilatan api neraka, amal yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah, dan amal yang akan menjadikan kita adalah sebagai ahli surga insyaallah. Wal ibaratu bi ihsanil amali la bi kasratihi. Mu'allif menegaskan di sini, jadi yang dikatakan ihsanul amal itu tidak lain adalah terletak la bi kasratihi, tidak dilihat dari banyaknya amal,
sebagaimana firman Allah, walidzalika qala ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walam yakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam firman Allah ini dikatakan ahsanu amala, ya, bukan walam yakul liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak dikatakan ahsanu amala. Ini menunjukkan bahwa diterimanya amal tidak lain terletak kepada apa yang disebutkan oleh mu'alif, yaitu terkait dengan niatnya, keikhlasannya, dan juga bahwa amal yang kita lakukan adalah amal yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa min huna yajibu mura'atal ikhlasi wa husnun niyat. Nah, maka mu'alif sini mengajak kita, yaitu untuk senantiasa yajibu mura'atan, untuk senantiasa menjaga al-ikhlasu wa husnun niyat, yaitu keikhlasan semata-mata karena Allah, wa husnun niyat, dan memperbagus niat fi jamil a'mali, di dalam semua amal yang kita lakukan. Wa kanat sihhatul a'mal wa qabuliha 'inda rabbil alamin binniyat. Dan sungguh sahnya amal perbuatan dan diterimanya amal perbuatan di sisi Allah tidak lain adalah binniyat, yaitu dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang sangat masyhur sekali, ya. Nah, maka dari sinilah mu'alif mengajak kita untuk selalu memperbagus amal, ya, dengan cara ikhlas liqasdilillah, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, muwafaqah lisyar'i, yaitu selalu menghubungkan, selalu mempelajari, ya, amal-amal kita, apakah amal ini adalah amal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa kana ikhlasu indahum an tastawiya af'al ibad fi zahirin wa batinin. Dan sungguh ikhlas, ya, indahum di sisi mereka tidak lain adalah apa? Antastawiya af'alul ibad fi zahirin wa batin, yaitu adanya kesamaan dari perbuatan seorang hamba, yaitu baik secara zahir maupun secara batin. Nah, ini adalah ukuran ikhlas, ya. Ikhlas indal ulama salafus sholihin, yaitu adanya kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, maka baru dikatakan ikhlas. Wa an imamin Abil Qasim Al-Qushairi, dia mengatakan terkait makna ikhlas, ya. Al-ikhlasu ifradul haq subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bi qasdihi wa huwa ayyurida bi ta'ati taqarrubu ilallahi ta'ala duna syai'in ukhra. Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa ikhlas adalah apa? Yaitu menjadikan perkara hak, ifradul haq, ya. Jadi dia mengambil perkara hak, ya, subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apa? Fi ta'ati bi qasdi, yaitu dengan ketaatan dan kesengajaan, dengan keyakinan, ya. Nah, ini ukuran ikhlas. Jadi ikhlas ini tidak lain adalah perasaan yang mampu menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada perkara hak, yaitu perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ditentukan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain di sini adalah
syariat Islam. Manakala kita mampu menjadikan hawa nafsu kita tunduk kepada perkara hak, maka kita termasuk orang-orang yang ikhlas insyaallah. Sebagaimana misalnya contohnya kita sebagai ada seorang pedagang dia tidak mau berbuat curang menghindari riba, maka dia termasuk orang-orang yang ikhlas karena sudah menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada perkara hak Nah ini jadi sangat penting sekali wa ayyurida bi ta'ati taqarrubu ila Allah taala dunna syai'in ukhra. Dan juga menjadi ciri dari keikhlasan adalah menjadikan dirinya terdorong untuk taat kepada Allah, untuk berusaha bertakarub kepada Allah duna syai'in ukhra, tidak kepada yang lain. Bukan karena makhluk, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tapi apa yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah nanti disanjung atau dihina bahkan, maka dia tidak mempersalahkan. Tidak akan mempersalahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Haris Al-Muhasabi, beliau mengatakan bahwa salah satu ciri orang-orang yang jujur itu tidak lain adalah dalam dirinya, yaitu wala yukrihu ay yutla'an nas ala syai'in min amali. Maka dia tidak akan membenci seseorang ala syai'in min amalihi, ketika orang itu tahu buruknya amal dia, justru itu menjadi koreksi bagi dirinya. Dan sebaliknya dia akan sangat membenci manakala orang itu memuji-muji amalnya, karena takut barangkali amal yang sudah dilakukan itu amal yang tidak diterima oleh Allah SWT dan hanya mendapatkan pujian dari manusia semata. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu terkait bab ihsanul amal, mari kita jaga selalu kualitas amal kita dengan harapan bahwa setiap amal yang sudah kita lakukan itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan kita nanti berat timbangannya di yaumil hisab. Demikian dari pembahasan dari bab ihsanul amal. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membaca yaitu bab selanjutnya terkait at-tilawatul Quran nil karim, yaitu tentang motivasi untuk membaca Al-Quran. Ini juga alhamdulillah dalam momen-momen di bulan Ramadan yang dimana dikenal sebagai Syahrul Quran. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.